Selamat sore, Mas. Sore. Namanya siapa, Mas? Rohim. Dari Abdul Rohim dari asli dari Tegal, cuman jarang pulang. Lebaran nggak pulang. lama di Cirebon ini. Ya ada 30 tahun sih. Saya dari kampungnya kabur. Kalau hirame kemana-mana 100 dapat. Ya ini paling cari 50 berangkat petang balik petang. Ngomong makan belum ini? Sekarang terus aja belum. Nah. Tadi udah pulang jam 2 kabar pulang. Kalau diajak makan sama Bang Kumis mau nggak? Mau aja. Sambil jalan-jalan ya? Iya. Yang makan khas Cirebon itu apa sih? Bang gendong, nasi lengko, Terus? jamblang. Nah, tanya Bang Rohim ini orang Tegal, sudah lama ya di Cirebon, bahkan Lebaran pun nggak pulang, Mas ya? Enggak pernah pulang sih. Di rumah enggak ada siapa-siapa. Oh. Nah, pemirsa, di Cirebon ini ternyata walaupun ada Grab, ada beberapa transportasi modern, tapi kendaraan becak ini masih ada Masih di Cirebon. buat makan sendiri. Nah, coba nanti Bang Kumis tanya-tanya nih sama abang becaknya. Selamat sore, Mas. Sore. Namanya siapa, Mas? Rohim. Dari Abdul Rohim dari asli dari Tegal, cuman jarang pulang. Lebaran nggak pulang, apa nggak pulang. Loh, Mas ngebeca ya? Dari sejak kapan, Mas? Ya ada 10 tahun tadi ya ikut sama orang Cina lama. Lama puluhan tahun di bengkel lama saya tuh. Dengan mobil lama. Berarti bisa bengkel ya? Bisa kalau yang ringan bisa, kalau di jalan suka nurungin orang. Tapi kadang-kadang orang percaya nggak percaya ya. Oh namanya tuh bisa apa? Padahal kalau enggaknya ada ban serep ada apa? Ban kempes orangnya nggak tahu. Dongkrak apa nggak tahu. Saya yang nolongi. Kadang-kadang Pak perlu bantuan nggak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas, sampai Mas sebetulnya kan punya keahlian ya. Sampai narik beca tuh gimana ceritanya sih, Mas? Ya zaman dulu kan orang gajinya kecil, bulanan berapa 500.000, udah berapa udah puluhan tahun 500.000 baik. Mungkin sampai kalau malam beca, jam 11 pulang, jam 10 pulang, masuk istirahat. Kalau siang pagi mas bengkel. Nah, ngomong-ngomong, tadi Mas dari mana, Mas? Dari Tegal. Sudah berapa lama di Cirebon ini? Ya ada 30 tahun sih. Saya dari kampungnya kabur. Kenapa kabur, Mas? Ya kabur dulu tinggal orang tua. Oh, gitu ya. Pertama sama ikut tuang ayam lama 4 tahun tak berapa ikut ayam potong tuh. Potong terus lari ke bengkel. Nah, Ada terus orang bengkel ini Mas ya, ngebeca. Di sini udah punya rumah sendiri atau gimana, Mas? masih kontrak sekarang sama dikurang kan setahun. Tadi di Kusnan, jalan Kusnan 3 tahun. Nah, untuk penghasilan sendiri ini kan banyak kendaraan modern ya, Grab, ojek online. Untuk beca sendiri, Mas, masih Dapat tuh kan ini ada langgan malah kan. Ada langgan satu kadang-kadang kalau langgannya nggak belanja nggak dapat uang. oh gitu ya. Nah, Mas, rata-rata penghasilan Abang beca di Cirebon ini berapa, Mas, Abang nih? Rata-rata per hari? Kalau hirame kemana-mana 100 dapat. Ya ini paling cari 50 berangkat petang balik petang. Oh gitu ya. Ya sekarang udah nggak ada penumpang, jadi orang Jakarta udah pulang semua. Oh gitu ya. Nah, terus ngomong-ngomong makan belum ini? Sekarang terus aja belum. Nah. Tadi udah pulang jam 2 kabar pulang. Kalau diajak makan sama Bang Kumis mau nggak? Mau aja. Sambil jalan-jalan ya? Iya nih. Nah, Mas Bro, Bang Kumis mau ngajak. Mas siapa tadi namanya? Rohim. Mas Rohim, Abang beca ini dari pagi belum makan nih. Udah makan serabi. Makan serabi, tapi nasi belum ya. Belum. Kita cari makan nasi, Mas ya. Sambil jalan-jalan yuk, Mas yuk. Iya, Mas. Wah, Ini Bang Kumis kan belum makan. Ya, sampean baru sarapan serabi. Ini kira-kira di Cirebon nih. Yang makan khas Cirebon itu apa sih? Bang gendong, nasi lengko, Terus? jamblang. Nah, kira-kira yang deket sini, Mas, makan yang enak nyantai gitu loh. Biar Bang Kumis mau nraktir Mas Rahim ini loh. Lupa kemarin ada yang tempat duduk tuh nasi jamblang duduk di mana? Di pasar pagi kan udah kukus, udah habis dari pagi udah pulang. Oh gitu ya. Yang ada di mana, Mas? Nasi lengko ya. Kalau alun-alun deket kan ya? Deket. Nah, kita ke sana aja dulu ya. Iya, Ke alun-alun ya, naik beca ya. Ya, siap. Ayo, Mas. Kemarin mau masuk dari Jakarta, saya parkir mobil di Kondopan tuh. Nah, Mas Bro, sekarang Bang Kumis ini karena memang dari rumah adik saya di Kertasura saya belum sarapan juga. Baru minum teh manis khas Cirebon, gula batu. Nah, kita perut lapar nih. Nah, kebetulan saya lihat
Bang Rohim ini lagi duduk nungguin muatan. Baru berangkat lah kita. Tuh, makanya pas saya tanya, Bang Rohim ini orang Tegal, sudah lama ya di Cirebon, bahkan Lebaran pun nggak pulang Mas ya? Enggak pernah pulang. Saya di rumah nggak ada siapa-siapa. Oh gitu ya. Ponakan udah pada mandiri. Nah ini sambil jalan-jalan menikmati suasana Cirebon, naik beca Bang Kumis tuh sama Mas Rohim. No, Mas Rohim, sorry Mas Rohim ya, Mas Rohimnya yang goes ya. Iya. Capek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini tujuan pertama mungkin ke alun-alun Mas ya. Iya. Sambil cari makanan apa yang bisa dimakan supaya perutnya ada isinya nih. Oh. Buat jualan belum. Ya, yuk kita ke situ aja. Nah, ini yang disebut apa nih Mas? Ini alun-alun Mas ya? Iya. Ayo Mas, cari makanan dulu Mas. Tenang Mas. Nah ini Bang Kumis sudah nyampe nih. Yang disebut alun-alun apa nih Mas namanya Mas? Kejaksan. Kejaksan. Nih, mau ngajak makan dulu nih sama Abang Becak Mas Rohim. No ada no Mas tuh. Ya. Nasi empal gentong. Nah, sudah terparkir. Mas Rohim mau Abang Kumis ajak makan nih, terserah Mas Rohim maunya di mana. Nah, di sana kan ada tuh Mas, empal gentong, sumber kasih. Gado-gado juga ada. Nasi di sini aja Mas yuk, makannya Mas yuk. Ini Bang Kumis sama Mas Rohim, Abang Becak mau ngajak makan nih. Kayaknya udah kangen namanya empal gentong ya. Coba yuk pesen empal gentongnya yuk. Pesen sok. Lontongnya habis adanya Mas. Iya, pakai nasi. Iya, benar. Nah, Mas Rohim juga ikut selera Bang Kumis nih, yang memang jarang-jarang makan empal gentong. Ini alamatnya ada di samping alun-alun Kejaksan. Nah, ini si Mbak ini yang bikin tuh. Itu daging apa, Mbak? Daging sapi, Pak. Daging sapi. Nah, ternyata di sini empal gentongnya pakai daging sapi asli ya, Mbak ya. Masih. Nah, seperti ini. Nah, di samping ada daging mulus, ternyata ini memang ciri khasnya kan babat nih, alias jeroan. Inilah yang disebut empal gentong ya. Seperti ini. Mbak sambil bikin sambil ngobrol Mbak ya. Nama siapa Ibu? Ayu, Pak. Ayu. Asli dari Cirebon. Cirebon. Nah, sejak kapan jualan empal gentong ini? Saya udah 2 tahun. Cuman ini warisan dari Mama. Oh, berarti udah temurun-temurun ya. Iya. Nah, dulu jual ini kan baru nih alun-alunnya. Dulu di mana? Di depan Pondok Aji. Di situ depan jalan. Oh, gitu ya. Nah, untuk omset di sini gimana nih? Untuk empal gentong peminatnya masih banyak nggak nih? Ya lumayan. Lumayan ya. Iya. Cuman nggak kayak dulu. Ini daun apa, Pak? Daun bawang ya. Iya. Terus ya yang kecil itu apa namanya? Kucai. Nah, itulah ciri khasnya, aromanya yang bikin toppingnya ini yang bikin aroma tersendiri seperti ini. Ini empal gentong. Ini buahnya. Kalau biasanya makan itu apa pakai gentong itu ya Bu ya? Karena ini tempatnya mungkin sempit ya. Ini pakai panci. Akhirnya pakai panci, tapi ini tidak mengurangi rasa khas empal gentongnya Bu ya. Tuh Mas Bro, nikmat banget kelihatannya dari toppingnya, dari warnanya juga. Ini pasti maknyos banget nih rasanya. Depan aja. Nah, depan aja. Nah, pesanan udah datang nih. 2 porsi empal gentong. Nah, kali ini Bang Bos sudah pesan 2 porsi sama
sama abang becak ini nih, Mas Rohim, orang Tegal yang lama nggak pulang-pulang Mas ya. Sudah berapa tahun Mas? Berpulang ya. ngaku ini ya deh. Mas Rohim ini baru sarapan doang, terapi lagi ya. Sementara Mas Rohim ini sambil goes becak untuk mengantarkan penumpang, walaupun di saat modern ini sudah tersaingi itu karena ada kendaraan online kan, Grab, semua kan ojek yang lainnya. Bahkan sehari paling dapat 50.000 Mas ya, belum buat kontrak. Nah, makanya pas Bang Kumis ketemu belum makan, makanya Bang Kumis ajak makan dulu. Ini mana ininya Mas? Belum matang. Oh, belum. Belum matang. Nah, biasanya empal gentong ini bisa pakai lontong Mas ya, dan pakai nasi. Nah, kebetulan Mas Rohim tadi pesen sama lontong tapi habis Mas. Iya. Tapi yang penting nasi juga, yang penting kenyang nih sama ya. Ayo Mas, makan Mas. Mau minumnya Mas apa Mas? Ya biasa teh hangat kalau ada. Nah, kalau saya es teh manis ya. Teh manis satu, teh manis satu. Nah, seperti inilah ini empal gentong khas Cirebon. Nanti habis makan ini Mas Rohim mau ngajak keliling nih di kota Cirebon sambil naik becak. Neng, ayo Neng makan Neng. Nah, di sana tuh. Lihatin Bang Kumis aja lagi pada makan. Itu kan mau makan ngetoprak aja katanya tuh, lihat tuh. Pada tertawa orang-orang Cirebon sana. Mas Rohim, suka empal gentong nggak setiap harinya? Suka makan nggak? Jarang. Kenapa? Kalau pagi sarapan lengko. Lengko. Kenapa nggak empal gentong segini enaknya gitu loh? Kan inilah enak harganya. Oh, harganya. Iya. Emang mahal lah. Lumayan. Iya. Oke. Berarti Mas Rohim hari ini makan empal gentong harganya mahal katanya. Versi Abang Becak ya. Tapi sebenarnya ya masalah mahal dan murah itu tergantung dari kondisi keuangannya Mas Rohim ya. Tapi hari ini minimalnya Bang Kumis sudah ngajak Mas Rohim ini makan empal gentong yang memang walaupun tinggal di Cirebon jarang banget. Nasi lengko Mas ya biasanya ya. Mas, itu nasi lengko kalau sarapan berapa sih Mas? Saya kan beli 7.000. Karena ada orang beli tuh 5.000, 7.000 Pak, kata orang ada yang punya remak. Tapi kenyang Mas ya. Sehat ah. Iya. Kenyang ya. Sehat. Alhamdulillah. Ada temennya Mas Rohim loh. Banyak ini. Mas, kalau kurang nambah Mas ya. Iya, iya. Mana ya air minumnya? Nih, kayaknya kalau bukan es teh manis kayaknya kurang sempurna nih makan empal gentong ini. Ini nggak tahu ini namanya empal gentong apa nih? Karena baru. Biasanya di Mas Jul sudah maju nggak usah diliput. Yang perlu diliput, yang perlu dibantu ya para pengusaha kecil ini UMKM. Biar mereka juga ikut jejak Mas Jul yang sekarang sudah jadi orang kaya. Bener-bener walaupun tempatnya kalau dikatakan kaki lima memang kaki lima, tapi udah tertata di Cirebon ini karena di sana sendiri ada alun-alun kejaksaan yang memang renovasi baru. Ya, enak tempat duduknya. Saya cari yang tempat duduk agak enak. Ini enak kan Nah, duduknya. kan. Jadi Mas Rohim merekomendasikan ke Bang Kumis ini cari tempat makan yang nyaman. Ternyata ketemu juga Mas ya. Bang Kumis juga diajak ke tempat-tempat yang sudah mewah. Tapi Bang Kumis nggak mau karena mereka nggak usah dipromosikan juga jadi orang kaya Mas ya. Yang kayak gini yang perlu dibantu oleh teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis, para YouTuber. Jangan memposting hal-hal yang memang sudah maju lah. Kasihan mereka. Nah ini es teh manis. Es teh manis yang ini. Ini. Nah, oke. Nah ini Mas,
es teh manis pakai teh tongjin. Nah, nampaknya Mas Rohim ini bener-bener haus dan lapar ya, karena tuh makan sangat menikmati banget Mas Rohim ini, karena memang walaupun Mas Rohim ini tinggalnya di Cirebon, si abang becak ini jarang loh makan empal gentong, katanya harganya mahal, jadi memilih yang namanya nasi lengko yang cukup 5.000. Nikmat Mas ya? Iya. Untuk kalau kurang nambah Mas, nasinya, empalnya ya, nambah biar kenyang. Cukup. Udah cukup. Wah, rasanya gimana Mas ini? Kalau kenyang nggak ada yang lirik. Ternyata Mas Rohim ini masih ada harapan untuk cari pendamping loh. Mudah-mudahan Mas Rohim dikasih pendamping yang solehah, Mas Rohim ya. Nah, ini udah habis semua. Mas Rohim juga nyantai tuh. Tapi Mas Rohim ternyata tidak merokok. Habis makan juga cukup seperti ini. Bang Kumis tanya berapa sih yang harus Bang Kumis bayar ya? Mbak, udah Mbak. Harus bayar berapa? 2 porsi satu porsi 27. Berarti 2 berapa? 54 sama es teh manis 1. Berarti sama kerupuk 2. Es teh tawarnya 2.000. Jadi 60 sama bentuknya 2.000. Jadi 61. Nah, berdua cuma 61, Bro. Perutnya udah kenyang nih. Namanya empal gentong apa nih, Mbak? Biar tahu. Ibu Tati. Ibu Tati. Alamatnya? Alun-alun Kejaksan. Nah, ini ya. 61. 61. 2 porsi plus kerupuk plus minuman. Es teh manis dan es teh tawar. Oke, makasih ya. Semoga lancar Bu ya dagangannya. Makasih udah mampir ya Pak. Ya. Nah, Mas Rohim ternyata mau narik lagi tuh. Kalau Bang Kumis mungkin mau ngelihat situasi alun-alun dulu di sana, tapi Mas Rohim takut nyari rezeki lagi. Nah, setelah Bang Kumis ajak makan, terus sudah saya kasih ongkos buat pulangnya juga, Mas Rohim nampaknya hari ini tidak akan mangkal lagi tanya, karena sudah dapat duit tuh dari Bang Kumis, dan Bang Rohim langsung pulang ke kontrakannya. Nah, seperti inilah.